Jokowi ini ngapain? Aku sudah bebas kan? Ya sudah mestinya. Kok begitu saya bebas, saya mendapatkan sesuatu yang saya menyakitkan ini. Dan saya yakin itu berkaitan dengan Jokowi. Jokowi undercover 1 dan Jokowi undercover 2. Ya. Motif daripada Mas Bambang untuk menulis buku ini apa? Saya memang pendukungnya Prabowo, gitu loh. Saya lihat kok Prabowo ini jadi korban itu, isi kampanyenya Jokowi itu dalam hal dijelek-jelekan gitu loh. Saya berusaha membela Prabowo kan. Akhirnya saya cari informasi untuk mengcounter itu. Sebagai Ketua Anti Pres, Bu Sri Adiningsih tegas menyatakan, saya teman seangkatan Jokowi di SMP 1 Surakarta. Bu Sri Adiningsih itu tamat SMP tahun 77, masuk SMA-nya 78, lulus SMA-nya 81, masuk UGM-nya 81. Nah, tapi kok ini Jokowi ijazahnya lulusnya 80, tahun ijazahnya itu 80. Sejak itu saya yakin ijazahnya Jokowi pasti palsu. Salah seorang lulusan SMA 6 juga itu, yang namanya Suryo Atmanto, Jokowi itu pernah satu kelas, satu bangku dengan saya di kelas 1. Padahal Suryo Atmanto itu lulusnya tahun 83. Suryo Atmanto ini dikooptasi oleh Jokowi. Udah, kamu jangan ngomong-ngomong itu lagi, kamu tak jadikan komisaris. Persidangan saya kan di PN Blora. Saya yang pertama ini. Buku itu malah nggak pernah disentuh. Status saya yang di Facebook itu yang mereka pakai. Gitu. Ya, kalau yang kedua ini, saya yakin sekali uang saksi-saksi yang didatangkan jaksa itu dikoordinasi di rumahnya Bu Iriana kok. Saksinya itu ngaku sendiri kok. Ketika saya masih di penjara Sragen, dia lapas Sragen. Yang kedua ya? Iya, yang kedua ini. Itu kan di TV muncul Bang Rismon, Roy Suryo, Bu Tifa, kan dikasih tahu orang-orang itu berita ijazahnya Jokowi palsu muncul lagi tuh. Saya nonton kan. Wah, ini berarti saya nanti keluar harus ikut lagi terlibat ini karena saya di penjara karena buku ini. Refli Harun Peoples Opinion. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum yang luar biasa dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Pembeda Hidayatullah di acara kesayangan kita PhD 4K, podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Demokrasi seyogianya terbuka di dalam konteks berpendapat, di dalam konteks memberikan kritik, di dalam konteks menulis produk-produk jurnalisme. Di mana seorang Bambang Tri di tahun 2015 selesai menulis suatu buku yang berjudul Jokowi Undercover. Adalah suatu produk jurnalistik yang kemudian dilanjutkan dengan Jokowi Undercover yang kedua tentunya. Dan di studio penulis tersebut sudah hadir. Apa kabar Mas Bambang? Luar biasa, terima kasih sudah hadir. Mas Pompi ya. Iya, luar biasa nih, terima kasih. Ya. Intinya Mas Bambang, kita ingin bahwa negara kita ini di dalam konteks berdemokrasi tetap menjaga keterbukaan, kesetaraan, dan juga di dalam ranahnya itu memberikan ruang bagi orang-orang untuk terus bisa mengeluarkan pendapatnya. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah, pertama, Mas Bambang baru keluar dari tahanan ini berapa lama nih? 26 Agustus. 26 Agustus, belum sebulan lah ya, belum sebulan ya, belum sebulan. Ya, itu yang pertama yang saya tanyakan udah dijawab. Yang kedua mungkin gini, ini ada buku tulisannya Mas Bambang, Jokowi Undercover 1 dan Jokowi Undercover 2. Kalau Mas Bambang disumpah pakai kitab suci Al-Quran, misalnya gitu, bahwa ini adalah benar sebenar-benarnya, Mas Bambang siap nggak? Siap. Yakin? Yakin.
bahwa ini bisa dipertaruhkan Iya. bukan hanya di dunia ini tapi di Iya, akhirat iya, juga. Ya? betul. Kalaupun ada kesalahan, berarti kesalahan sumber saya. Oh, Gitu loh. Jadi memang ini adalah suatu produk jurnalistik yang memang ada narasumbernya. Iya. Ya? Hmm. Saya nggak mungkin itu ngecap gitu loh. Oh, Nggak- benar-benar ya. Nggak ada sumbernya, saya bilang ada sumbernya. Gitu. Jadi ada yang narasi atau Iya. narasumber yang Iya. memang diwawancara. Dan begitu itu ya? kan kayak puzzle gitu. Ya, ketika saya rangkum, rangkai-rangkai itu, jadilah buku ini. Gitu. iya, iya. Nah, motif daripada Mas Bambang untuk menulis buku ini apa? Apakah ada pesanan pertama dari lawan politiknya Pak Jokowi misalnya, atau kemudian ada nggak yang mendanai, memberikan dana besar untuk melakukan ya istilahnya mencari-cari aib orang lah gitu? Oke. Gimana? Silakan dijelaskan, Mas. Yang Jokowi undercover 1 dulu ya. Buku ini kan saya tulis pada masa persaingan Prabowo dan Jokowi di Pilpres yang pertama itu. Iya. Saya memang pendukungnya Prabowo, gitu loh. Nah, ketika dalam masa kampanye itu saya lihat kok Prabowo ini jadi korban itu isi kampanyenya Jokowi itu dalam hal dijelek-jelekan gitu loh. Iya. Apa yang Mas Bobi ingat? Misalnya isu Prabowo nggak punya burung, ingat kan? Ya, saya nggak mau komentar soal itu. Ya. Bukan, artinya itu nyata gitu, real, gembar-gemborkan itu. Bagaimana mau jadi presiden, burung aja nggak punya gitu. Nah, misalnya dalam konteks ini, saya berusaha membela Prabowo kan, ini kayaknya ngawur ini pemberitaan itu. Iya. Akhirnya saya cari informasi untuk mengcounter itu. Nah, itu misalnya saya ketemu dengan namanya Ahmad Tohari, novelis top loh itu, yang rumahnya Purwokerto itu, yang saya kenal baik. Saya datang ke beliau, kira-kira cerita ini gimana gitu. Ya itu akhirnya saya dapat jawaban tentang itu. Saya tulis juga dalam buku itu, walaupun ini hanya sebagai pelengkap, bukan tema utamanya. Iya. Nah, yang langsung menjadi ilham untuk penulis buku ini itu adalah ada situs pembelanya Jokowi, namanya keren itu, situs anti-faker Indonesia gitu. Oh, iya. Saya malah nggak tahu tuh. Padahal saya dulu di timnya Pak Jokowi. Iya, itu ada yang Jokowi punya tim seperti itu. Nah, dia mengatakan ini sudah selesai Pilpres. Dia memuat foto yang kemudian sangat penting itu, foto orang mirip Jokowi kampanye dengan ID gitu loh, foto itu ya tuh. Zaman dulu tuh, foto zaman dulu ya. Gimana? Fotonya foto zaman dulu. Iya, tapi dibilang oleh situsnya pendukung Jokowi itu ini editan, ini kerjaannya Prabowo, nggak legowo, sudah kalah mau bikin masalah. Lah saya tambah gimana, tambah sakit hati dong. Ini Prabowo sudah kalah, dikatain rekayasa, buat apa dia? Tapi yang saya kerjakan kemudian adalah menelusuri foto ini, karena saya punya insting ini asli. Gitu loh. Foto itu adalah ada foto seseorang mirip Jokowi dengan DNI, dengan ID ya. Hitam putih dong berarti fotonya. Fotonya hitam putih. Hitam putih. Ya. Dan ternyata foto itu foto apa itu, Pak? Setelah saya telusuri, ternyata foto itu koleksinya majalah Life Amerika. Oh, Life Amerika. Ya. Dan di situ diterangkan siapa yang moto, namanya Howard Sokurek gitu. Nah, baru saya semangat sekali ini. Oh, ini kerjaannya timnya Jokowi ini bikin kayak gini-gini, harus saya bantah gitu loh. Gitu. Ternyata kesimpulannya gimana tentang foto itu? Kesimpulannya foto itu real, asli, ya toh. Kan menarik sekali. Dari majalah Life lagi, ya, kan? Dari majalah Life itu. Majalah Life yang cukup terkenal lah itu. Ya. Dan itu kemudian, loh, berarti ini Jokowi, kalau foto ini benar, ini bapaknya Jokowi, gitu loh. Itu berarti harus diselidiki lebih lanjut ini, gitu loh. Ternyata siapa yang ada di foto itu? Ya, jauh kemudian belakangan, saya bisa memastikan bahwa foto itu adalah betul fotonya Wijiatno, dan satu lagi, itu dua orang bareng itu. Heru Purnomo ada juga di situ.
Sebentar, Wijiatno ini siapa dan Heru Purnomo ini siapa? Nah. Supaya audiens kita, Iya. kan ini kan baru nonton Mas Bambang, Iya, jadi iya. supaya nggak apa bisa mengikuti. Gitu. Oke, Wijiatno itu kan kakak beradik dengan Heru Purnomo. Kakak beradik. Dengan Heru Purnomo. Tapi yang jelas, yang namanya Heru Purnomo ini pernah ditahan di Nusa Kambangan setelah 65 itu tuh. Karena apa? Karena PKI. Oh, karena PKI. Pemuda rakyat waktu itu dia. Heru Purnomo. Heru ya? Purnomo. Lah yang Wijiatno ini itu data terakhir yang punya, dia cuma sopirnya Aidit. Jadi kalau Aidit itu kunjungan ke daerah Jawa Tengah, selalu sopirnya Wijiatno ini. Iya. Gitu. Nah, yang mirip sama Pak Jokowi ini siapa? Wijiatno. Dua-duanya mirip. Oh, dua-duanya mirip. Iya. Heru Purnomo mirip. Iya. Wijiatno ini. Mirip. Wijiatno ini kalau nggak salah yang tertulis ataupun tercatat sebagai orang tuanya atau bapaknya Pak Jokowi. Iya, walaupun sudah disamarkan lagi, digantikan namanya dengan nama lain kan, Wijiatno Noto Miharjo. Ya. Gitu. Noto Miharjo itu nama belakangan aja. Nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Oh. Tapi orang tuanya ataupun bapaknya Pak Jokowi ini siapa sebenarnya, yang mana? Setelah saya selidiki, yang benar yang Heru Purnomo ini. Kandungnya. Ya. Oh, bagaimana Mas Bambang bisa menyimpulkan itu? Nah, ceritanya kan begini. Saya ketemu orang yang namanya Faisal itu. Ya, Bang. Faisal itu ngaku kepada saya lulusan UGM dulu gitu kan. Bapak saya itu tentara angkatan udara. Ya, pangkatnya cukup tinggi lah pokoknya itu. Lah dia waktu kuliah di UGM itu pernah pacaran dengan mahasiswi AUB namanya di Solo itu. AUB itu siapa? Akademi Uang dan Bank itu loh. Oh, oke. Ya, namanya Hartanti. Ya. Saya pacaran. Rumahnya itu Hartanti itu Pedan, Klaten. Gitu. Wah, pokoknya sudah dekat sekali dan Faisal ini berniat menikahi Hartanti. Tapi saya nggak tahu. Ini ceritanya Faisal ya. Ya. Narasumbernya Faisal kan? Ya. Tiba-tiba saya itu didatangi intel-intel angkatan udara. Gitu. Kamu kalau sayang sama karirnya bapakmu, jangan kawin dengan anak itu. Dia tanya, kenapa? Dia itu anaknya PKI. Gitu. Akhirnya nggak jadi kawin. Iya. Nah, Hartanti ini kenapa jadi apa namanya terindikasi keluarga PKI? Kenapa? Apa hubungannya dengan? Ya, karena dia anaknya Sumarto. Sumarto itu siapa? Sumarto ini orang kaya di Pedan sana. Juragan Tenun Pedan Lurik itu. Iya. Dan hubungannya dengan Wijiatno ataupun Heru Purnomo ini? Ya, ini gini. Faisal juga mengatakan Sumarto ini wajahnya walaupun dia laki-laki itu persis dengan Sujiatmi itu. Gitu loh. Sujiatmi siapa nih? Sujiatmi kan sudah terkenal waktu itu tampil Jokowi, diakui sebagai ibunya Jokowi gitu kan. Oh, siap. Supaya clear kan. Saya kan nanya ini supaya pasti nih, Mas Bambang. Pelan-pelan nih kita. Juga supaya saya juga bisa merefresh gitu. Jadi Sujiatmi ini adalah ibunya yang diakui Jokowi sebagai ibunya. Padahal sebetulnya bahkan Sujiatmi ini kan kayak orang apa yang saya bilang, dia nulis buku kan. Ya. Saya Sujiatmi ibunda Jokowi. Lah kan saya sebagai pengamat kan, siapa yang nanya gitu kan. Kan ada keperluan saya harus mengklaim sebagai ibunya Jokowi gitu kan. Ya, dari keterangan Faisal itu dia bilang Sujiatmi ini adiknya Pak Sumarto itu. Saya pernah ketemu waktu main ke rumahnya Pak Sumarto itu gitu. Sumarto itu bapaknya Hartanti itu. Hartanti itu pacarnya Faisal. Faisal juga nggak jadi karena PKI itu. Gitu. Jadi Faisal ini yang menceritakan semua ini tentang Sumarto dan Sujiatmi ini. Gitu. Dan itu ada saksi, ada saksinya. Untuk supaya saya ada saksinya, saya pernah ngomong gitu sama Faisal. Faisal saya ajak ke kantor redaksinya Hindrajit waktu itu, yang di dekat Blok M. Hindrajit tahu inilah Faisal. Gitu loh. Mas, kalau wawancara gitu direkam nggak waktu itu? Nggak. Hanya ditulis saja. Iya, saya tulis itu. Ya karena kan kalau wartawan biasanya dua-duanya tuh ada rekaman. Tapi kan saya
ada saksinya Indra ketika wawancara dengan Faisal. Gitu loh. Jadi Faisal inilah yang menceritakan sebetulnya bahwa ibunya Pak Jokowi ini, adiknya Pak Sumarto adalah calon mertuanya si Faisal yang ini. Batal itu. Oke. Nah sekarang korelasinya dengan keluarganya Pak Jokowi ini gimana? Lah Sumarto kan PKI. Sumarto PKI. Jelas ya dari ceritanya Faisal itu. Ya karena kan nggak boleh kawin sama orang-orang angkatan udara itu tadi. Gitu ya. Iya tuh. Nah kalau yang ininya yang Sujiatmi ini apa hubungannya? Kan adik dari seorang PKI belum tentu PKI. Iya. Kalau mengenai siapa Sujiatmi ini, itu yang memberi informasi saya orang lain. Oh, bukan Faisal. Ya, bukan. Namanya Pak Mudrik Sangidu. Oh. Ya, tokoh P3 Solo lah. Mega Bintang dulu itu loh. Iya, Pak Mudrik itu saya memastikan bahwa Sujiatmi ini gerwani gitu loh. Oh. Ya kan? Tapi betul bisa dikonfirm itu bahwa itu Pak Mudrik kan sudah meninggal. Pak Mudriknya nggak ada, sudah nggak ada. Ya, tapi kan saya dapat dari dua sumber nih. Faisal itu yang mengatakan adiknya Sumarto itu, ya lah anehnya nama Sumarto itu nggak diakui dalam biodatanya Bu Sujiatmi itu, dicorek. Oh, yang di buku saya ibunya Jokowi tadi. Ya. Nah, pertanyaan saya lagi adalah, benar ini Sujiatmi ini adalah ibu kandungnya Pak Jokowi? Nah, ternyata itu juga bohong gitu loh. Waduh, gimana tuh bisa konfirmasi tentang itu? Saya pakai teori sederhana, pakai teori genetika dasar ya. Jokowi itu kan alisnya tebel. Iya. Ya, itu kalau menurut hukum genetika dia harus punya salah satu dari kedua orang tuanya itu alisnya tebel juga. Ya loh. Jadi gimana tuh nyocokinnya? Nah, ternyata yang diakui Jokowi itu kan Wijiatno sama Sujiatmi ini. Dua-duanya nggak ada yang tebal. Alisnya itu ya? Alisnya itu. Oh. Berarti bohong. Gitu. Iya. Terus, tapi kan itu analisa, bukan dari narasumber kan? Bukan. Kalau ini ceritanya kan yang seperti tadi. Berarti ini bukan ibunya. Gitu. Kenapa saya terangsang untuk menyelidiki itu? Ya karena Bu Sujiatmi itu kayak orang tadi yang bilang tiba-tiba dia menulis buku saya ibunda Jokowi, nggak ada yang tanya kok. Dan rata-rata jarang ada ya seseorang walaupun kelasnya kepala negara gitu ya, orang tuanya itu kan menulis buku, jarang banget. Nggak pernah ada. Dan klaimnya itu kayak untuk meyakinkan. Gitu. Nah, itu. Nah, kalau kemudian tadi orang tuanya, kalau bukan Sujiatmi ini ibunya, sebenarnya ibunya Pak Jokowi ini siapa? Nah, dari situ saya mencari referensi siapa ini wanita-wanita beralis tebal yang ada di sekitar Jokowi waktu itu. Gitu. Ketemulah seorang wanita itu tadi, Yap Meiwa itu. Oh, siapa itu Pak? Nah, Yap Meiwa ini menurut informasi dari almarhum Uskup Puja Sumarta, itu adalah orang yang datang ke gereja Katedral Semarang, tapi dia mengaku sebagai istrinya Aidit dalam keadaan hamil. Yap Meiwa ini minta untuk dibaptis. Waktu itu kan yang ex PKI gitu kan disuruh oleh Pak Harto untuk meluk salah satu agama gitu loh. Iya. Nah, waktu itu Yap Meiwa datang. Saya ini istrinya Aidit. Tolong saya dibaptis sebagai Katolik gitu. Nah, Uskup Puja Sumarta ini wong itu juga kita sudah dapat perintah itu dari tentara gitu. Nanti setelah siap datang lagi aja gitu. Tapi ketika datang yang dia bawa anak yang sudah gede, umur 4-5 tahun itu. Oh, bukan yang dikandung itu loh, karena baru beberapa waktu kemarin gitu loh. Berarti itu sudah dilahirkan tapi tidak dibawa. Nah, yang dibawa ini menarik sekali karena namanya menurut Uskup Puja Sumarta Joko Widodo. Nah, ini cerita
tahun 99 loh. Skop ini Tahun 99. dia sudah kesaksiannya. cerita ke saya dan itu nggak bahas Jokowi, tapi bahas Aidito. Ya, ya, ya. Bagaimana peranan gereja waktu itu ikut membantu tentara atau menerima orang-orang Katolik yang mau masuk, orang-orang PKI yang mau masuk Katolik gitu. Ya, ya, Ya. ya. Tapi ketika saya menulis Jokowi Undercover 1 ini di tahun 2015 itu, saya jadi teringat ini loh, kok Jokowi Widodo. Gitu. Saya konfirmasi ulang ke Pak Pujo Sumarto itu, betulkah itu namanya Jokowi Widodo? Bener. Nama baptisnya Hermanus gitu. Gitu. Hermanus Joko Widodo Ya. gitu. Oke, kalau begitu Pak Uskop, saya minta ketemu jenengan supaya nanti saya mungkin bisa lihat datanya itu. Iya, Gitu. iya. Oke, nanti saya kamu ketemu, datang aja ke uskupan. Itu tahun berapa, Mas? Waktu saya minta ketemu beliau lagi itu. Masih ada? Beliau masih ada. Iya, Masih ada. iya. Ya, 2015 itu. Masih ada ya? Iya. Tapi ketika saya datang lagi, beliau itu sudah sakit, Oh. dirawat di Bethesda, Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Jadi nggak bisa ketemu lah istilahnya. Iya, iya, iya. Nah, jadi ya saya nggak bisa konfirmasi, gitu loh. Ya akhirnya ceritanya beliau itu aja yang saya pakai dalam buku Jokowi Undercover 1 kan. Iya, iya. Mas, buku Jokowi Undercover 1 ini kan membawa Mas ditahan berapa lama? Saya divonisnya waktu itu 3 tahun kan. 3 tahun. Ya. Sudah selesai dijalankan. Saya jalani 2,5-an. 2,5 tahun. Ya. Dapat remisi berarti. Ya nggak tahu, saya pokoknya dibebaskan gitu aja. Dibebaskan. Iya. Berarti udah selesai itu ya. Selesai ya. Gitu. Nah, tapi kok kemudian Mas terus mau buat lagi Jokowi Undercover kedua itu? Nah itu ada ceritanya begini. Saya gimana itu ceritanya itu? tapi mungkin nggak bisa saya ceritakan, cuma saya beri garis besar. Oh boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau nggak mau cerita nggak apa-apa. Tapi maksudnya Iya. saya pengen tahu aja kenapa kan harusnya orang itu kan, mohon maaf nih, Ya. kan ini kan udah kena masalah kapok biasanya. Iya, iya. Nah ini kok Mas malah mau nulis lagi? Pokoknya di akhir pembebasan saya itu, saya merasakan sesuatu yang sangat menyakitkan hati saya. Gitu. Jadi pengen Iya. menggali lebih dalam. Saya tuh heran, Jokowi ini ngapain? Aku sudah bebas kan, ya sudah mestinya. Kok begitu saya bebas, saya mendapatkan sesuatu yang saya menyakitkan ini. Dan saya yakin itu berkaitan dengan Jokowi. Cuma ceritanya gimana saya nggak tahu gitu kan. Nah, waktu itu sudah mulai beredar di internet ya, di medsos itu, ijazah palsunya nggak beres, gitu loh. Waktu tahun 2000 berapa itu? Waktu 2019 dong. 2019. Iya. Nggak beresnya gimana itu? Ijazah yang mana itu, Mas? Ijazah SMA-nya. Ijazah SMA. Iya, waktu itu kan ada yang... Oh, jadi bukan Mas yang nyebarin tuh? Pertama kali bukan. Oh, tapi ada orang yang memang udah nyebarin ijazah SMA itu. Kalau Jokowi itu lulusan SMA 6 itu tahun segitu, saya rela masuk neraka gitu loh. Oh, kan sebetulnya SMA 6 pada saat itu belum ada. Oke, pokoknya begitulah. Nanti itu saya ceritakan sendiri gitu. Iya, iya. Nah, saya baru bener gitu. Tapi saya kaitkan, kenapa Jokowi masih kayak kelihatan mendendam pada saya sehingga saya mengalami perlakuan yang menyakitkan itu kan? Ini apa motivasinya? Jangan-jangan saya mencoba berpikir dengan kepala Jokowi gitu ya. Mungkin Jokowi dalam pikirannya sudah paling nanti yang ngurus atau nyelidikin ijazah saya lagi ya orang kayak Bambang Tri ini. Gitu. Tapi itu sih pikiran saya sendiri, saya simulasikan gitu. Jokowi apa ini? Jokowi punya rahasia ini yang dia nggak pengen terbongkar karena rahasianya dia soal orang tua segala macam kan sudah saya habis di buku pertama itu. Gitu. Akhirnya saya tertarik untuk itu. Dengan dipicu oleh pernyataan orang itu yang menyatakan berani masuk neraka kalau Jokowi lulusan SMA ini bener tahun sekian gitu. Siapa itu Mas yang ngomong begitu? Saya lupa namanya lah. Itu di sosmed ya? Di sosmed. Di waktu itu yang Twitter itu. Oh, Twitter. Ya. Belum ada X ya, masih Twitter. Ya. Gitu ya. Oh, di situ ada seseorang yang memberikan kesaksian
Lalu apa yang dilakukan oleh Mas setelah itu, setelah pernyataan itu? Ya saya mulai membaca-baca bagaimana Jokowi menerangkan riwayat sekolahnya itu. Oh, Ada kesaksian-kesaksian gitu, seolah-olah dia memang benar lulusan SMA itu, gitu. Nah itu saya baca kok nggak sama antara satu yang lain ini. tidak ada konsistensi. Iya, bahkan bertentangan total. Salah satunya pernyataan dari orang yang namanya Sudadi Mulyono itu. Sudadi Mulyono itu memang bekas guru SMA 6 itu. Oh. Yang dia menyatakan Jokowi itu dulu masuk UGM tanpa tes. Jadi diterima karena pinter, karena juara umum, tanpa tes. Tapi Mahmud Nurwidu ngomongnya beda. Jokowi ini tesnya di Jogja itu bareng saya nggak terima, Jokowi diterima gitu. Nah ini kan bertentangan toh. Iya. Gitu. Nah setelah saya teliti lagi, ya kesimpulannya dua-duanya bohong. Oh, jadi yang benar seperti apa kejadian? Nah, itu kan lama kemudian baru saya baca pernyataannya Bu Sri Adiningsih itu di bukunya apa tentang orang-orang anti pres itu. Kan salah satunya yang diwawancari Bu Sri Adiningsih itu sebagai ketua anti pres. Di situ Bu Sri Adiningsih tegas menyatakan saya teman seangkatan Jokowi di SMP 1 Surakarta. Nah, saya langsung mengejar. Waktu SMP berarti kan? Ya, dia ngomongnya begitu. Waktu SMP, ya. Nah, Bu Sri Adiningsih itu tamatnya SMP kapan, tamat SMA kapan, masuk gamenya kapan, gitu kan. Ketemulah itu. Bu Sri Adiningsih itu tamat SMP tahun 77, masuk SMA-nya 78, lulus SMA-nya 81, masuk UGM-nya 81. Masuk tuh, matching ya? Iya. Artinya Pak Jokowi pun harusnya seyogianya sama. Harusnya seperti itu. Oh. Nah, tapi kok ini Jokowi ijazahnya yang di KPU itu, yang diumumkan itu kok lulusnya 80, tahun ijazahnya itu 80. Bukan 81? Bukan. Ya toh. Sejak itu saya yakin ijazahnya Jokowi pasti palsu. Gitu. Nggak mungkin dong Bu Sri Adiningsih yang bohong. Mas sempat ngelihat ke KPUD waktu itu. Gimana? Ke KPUD sempat ngelihat. Itu kan diunggah. Oh, oleh KPUD. KPU pusat. Oh, KPU pusat. Iya. Untuk pencalonan Jokowi. Pencalonan 2019. Oh, berarti untuk pencalonan presiden. Iya. Itu pun unggahnya sudah telat toh. Iya. Saya bebas 1 Juli itu kan Jokowi sudah jadi presiden. Iya. Pemilunya kan April gitu. Cuma belum dilantik ya. Iya. Belum dilantik lagi. Tapi di situ ada pertanyaan, kenapa KPU itu unggahnya itu, unggah ijazah itu setelah Pilpres? Kenapa nggak sebelum Pilpres gitu kan? Iya. Tapi oke lah itu. Yang penting tahunnya 80. Dan sumber saya jelas dari KPU kan? Iya. Bu Sri Adiningsih punya cerita begini. Ini siapa yang bohong? Nggak mungkin dong Bu Sri Adiningsih bohong. Buat apa? Gitu loh. Dan ada bukunya lagi ya? Iya, dia tulis di buku kan? Gitu. Nah, terus korelasi bisa aja kan seseorang misalnya cerdas gitu, lulus bisa lebih cepat. Mungkin nggak ada kemungkinan seseorang lulus lebih cepat nggak? Ya itu kemungkinannya sangat kecil sekali. Nggak ada cerita-cerita seperti kelas akselerasi barang itu waktu itu nggak ada. Belum ada ya? Belum umum lah ya? Itu kan adanya setelah baru-baru ini. Bisa SMA 2 tahun gitu kan. Jadi harusnya Pak Jokowi itu lulus tahun 81. Ya, kalau lancar. Ya, seperti Bu Sri Adiningsih. Walaupun SMA-nya beda-beda, Jokowi SMA 6, Sri Adiningsih SMA 1, tapi kan tahunnya tetap sama kalau sama-sama lancar. Iya. Dan Pak Jokowi masuk UGM itu kira-kira tahun berapa? Ya dia ngomong 80 kok. Gitu. Korting setahun nggak bisa tuh ya? Iya, dia ngomong 80, angkatan 80 kan? Iya. Betul. Berarti nggak mungkin dia lulus tahun lebih cepat daripada Bu Sri Adiningsih. Ya nggak mungkin, dari mana? Iya. Nah ini saya selidiki lagi. Ternyata ada pernyataan
salah seorang lulusan SMA 6 juga itu, yang namanya Suryo Atmanto. Jokowi itu pernah satu kelas, satu bangku dengan saya di kelas 1. Padahal Suryo Atmanto itu lulusnya tahun 83. Oh, bisa aja nggak naik mungkin. Siapanya? Suryo Atmanto ya. Bukan, dia justru smart itu, wong dia kemudian lulus jadi paling terbaik, jadi MBA segala macam kok. Gitu. Nah, ini artinya kan Jokowi itu di tahun masuknya Suryo Atmanto itu masih di kelas 1. Masuknya Suryo Atmanto tahun 80. Iya. Gitu. Lulus 83 kan? Iya. Berarti 80 waktu masuk kelas 1 itu dia sempat ketemu Jokowi. Oh. Berarti Jokowi yang bertelur di kelas 1 tuh. Iya, ini kan logis sekali. Iya. Nah, Mas menemukan kesaksian-kesaksian ini di wawancara langsung ya? Bukan, Suryo Atmanto kan dulu juga jadi timnya Jokowi. Ya. Nah, waktu awal itu, dia memberikan pernyataannya itu dimuat di koran. Oh, ada ya? Iya. Oh. Koran itu yang saya pakai dasar saya bahwa Suryo Atmanto pernah ngomong demikian. Ya, seyogianya kan kalau ada kesaksian-kesaksian orang, apalagi di media publik gitu ya, harusnya kan konsisten ya. Iya. Ini tahun berapa, ini tahun berapa, tapi ini nggak matching begitu ya. Tapi kemudian nampaknya Suryo Atmanto ini diserap, dikooptasi oleh Jokowi. Udah, kamu jangan ngomong-ngomong itu lagi, kamu tak jadikan komisaris. Oh. Gitu loh. Kan betul, Suryo Atmanto jadi komisaris Bukit Asam. Gitu loh. Nah, saat ini orang-orang seperti Suryo Atmanto itu harusnya muncul. Berikan kesaksianmu yang sebenarnya. Kalau Bu Sri Adiningsih kan udah enak, Mas, udah menikmati kan, udah dikasih jabatan. Nggak mungkin loh. Saya bilang seharusnya. Gitu. Iya. Ya, kenyataannya dia menghilang ya seperti ini. Iya. Nah, artinya yang Jokowi Undercover 1 itu tentang masalah asal usulnya keluarganya. Iya, ini tadi kita melompat ke Jokowi. Nggak apa-apa. Jokowi Undercover 2. Ya. Yang sekarang yang Jokowi Undercover kedua ini tentang masalah ijazah itu. Ya, edukasinya lah ya. Tapi kan motivasinya tadi kan kenapa Jokowi menyakiti saya seperti ini? Iya. Itu pasti dia menyimpan rahasia yang lebih besar. Gitu loh. Begitu di medsos ada isu di Twitter itu yang orang mengatakan saya berani masuk neraka kalau Jokowi benar-benar lulusan. Apa ini? Kenapa Jokowi yang mungkin dia sudah punya pikiran, ya paling nanti orang kayak Bambang Tri ini yang bakal gitu. Padahal saya nggak punya pikiran apa-apa gitu kan. Tapi kenapa dia hantam saya dengan sesuatu yang sangat menyakitkan itu? Tapi saya nggak mau ngomong soal itu dulu ya. Iya. Mas kan di 2019 itu kan sebenarnya Mas kan pendukungnya Pak Prabowo ya? 2014 dong. 2014, bukan kan? 2019 masih dukung Pak Prabowo nggak? Saya nggak ngapa-ngapain, dari penjara bisa apa? Di dalam ya. Jadi sama sekali tidak ada komunikasi dengan timnya ataupun orang-orang Pak Prabowo. Kan karena Pak Prabowo kemudian 2019 kan gabung dengan Pak Jokowi di pemerintahan kan sebagai Menhan. Oh ya, lah itu tambah membuat saya agak kecewa sama Pak Prabowo waktu itu kan. Oh, iya. Saya ikut Rocky Gerung aja, ini kok malah ikut ke tempat tidurnya kampret gitu kan. Ya, tapi saya nggak ikut-ikutan. Ya, oke. Nggak sesuai clear aja gitu ya momen-momennya. Nah, terus Mas kena kasus dilaporkan lagi oleh siapa? Nah, yang kedua. Ini yang buku Jokowi Undercover 2. Ini kan saya lengkapi setelah saya dapat data yang memastikan, yang pasti tadi dari Bu Sri Adiningsih tadi. Nah, ketemulah semua itu. Sampai saya ketemu dengan yang namanya Mahmud Nurwidu, ketemu yang namanya Bu Sri Handayani, ketemu yang namanya Bu Isti Rostikawati, ketemu sama namanya Nyonya Cemplon, ya tuh. Itu ketemu tuh berarti Mas mau wawancara ya? Ketemu langsung. Wawancara seperti ibaratnya jurnalis lah. Iya. Gitu. Itu siapa yang danain, Mas? Sejak buku saya yang pertama, dana itu kan saya dapat dari teman-teman itu. Ya, untuk buku yang pertama, saya kan print sendiri buku itu. Tapi mereka bayar dulu. Iya. Nah, dari keuntungan itulah untuk biaya saya gitu.
Ada petinggi-petinggi yang kemudian membeli buku itu? Ada. Kalau itu kan orang beli ya, apa salahnya gitu loh. Iya, 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 iya. Saya nggak peduli. Jadi ya saya layani aja. Itu, itu ada dua yang petinggi yang waktu itu, yaitu Pak Sutioso, sama Pak Kunto itu. Oh, membeli bukunya. Ya, karena mungkin tertarik dengan informasinya ya. Iya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua sempat dijual atau sempat? Yang kedua itu malah belum saya apa-apain, baru selesai saya tulis gitu aja loh. Oh, tapi kok tiba-tiba langsung dikenakan? Ya karena saya podcast itu kan. Oh, ya, jadi menyampaikannya tidak dalam buku, tapi dalam. Iya. Yang penting orang ngerti betul. Saya sudah selesai nulis buku ini. Gitu. Ya, tapi belum sempat dipublikasikan ya. Belum. Oh, seperti itu. Artinya Mas ini sebenarnya menulis buku di dalam konteks jurnalistik yang dibiayain sendiri. Iya. Mencari narasumber sendiri. Terus kemudian juga kan itu narasumbernya kan di mana-mana. Iya. Harus didatengin. Iya. Itu modal sendiri semua. Sendiri. Tapi dengan bantuan itu teman-teman saya yang membeli buku enggak? Iya, enggak juga beli buku, tapi memberikan bantuan. Oh, ada yang support juga, gitu. Terutama teman-teman TKI yang di luar negeri itu, TKW itu banyak yang transfer gitu. Oh, gitu. Malah justru dari orang dari luar negeri yang bekerja di luar memberikan simpati. Tentu saja dari mereka yang anti Jokowi gitu kan. Oh, gitu. Dengan alasannya sendiri. Iya. Begitu saya beritahu saya punya buku ini lagi, kamu mau bantu. Oh, luar biasa ya, ada supportnya dari mereka itu. Nah, terus kemudian Mas dikenakan untuk yang pertama dikenakan pasal berapa, dan untuk yang kedua dikenakan pasal berapa? Ya itu, yang lucunya itu kan begini, Mas Bompiang, pakai ITE itu semua. Undang-undang ITE. Yang pertama kan harusnya buku ya? Enggak, ya ITE itu yang dipakai. Pasal karet itu? Iya. Pasal 28 huruf berapa itulah. Iya, yang penyebaran kebencian kebencian berdasarkan sara. Itu ada bunyinya gitu pasalnya. Nah, saya pikir buku itu di mana saranya gitu loh. Iya. Ya, bagi yang pertama, yang kedua ini. Padahal itu produk jurnalistik. Iya, dan sama sekali nggak menyinggung-nyinggung sara. Ya, ini saya buka nih. Yang pertama itu saya akan dukung pakai sara itu juga. Saya buka, istri saya itu Cina. Bagaimana mungkin saya punya kebencian terhadap Cina? Oh, istrinya Mas ini turunan? Iya. Oh, Cina murni. Oh, bapak ibunya Cina toh? Iya, maksudnya turunan yang ada di Indonesia gitu ya, maksudnya. Iya. Jadi artinya saya sudah nggak punya sentimen-sentimen gitu. Oh. Gitu. Yang pertama itu, yang kedua? Yang kedua ini, pasalnya sama itu lagi. ITE sara juga. ITE lagi. Padahal ini saya nggak pernah menyebut kata Cina dalam buku ini kan. Yang pertama memang menyebut. Karena memang ada indikasi PKI dan turunan. Bukan, ibunya Cina gitu kan. Oh. Karena kalau saya bilang orang ini ibunya Cina terus dikenai pasal kebencian terhadap Cina, gimana urusannya itu? Gitu. Oh, istrinya Mas saja turunan kan gitu ya. Sebenarnya nggak ada korelasinya. Iyalah, ya pokoknya itu saya dipaksakan tuh bisa masuk gitu aja. Nah, oke, di dalam konteks pengadilan ya, kan kita harusnya kan Mas bisa menunjukkan bukti-bukti. Iya, yang kedua ini, yang pertama. Yang pertama dan yang kedua. Iya. Dua-duanya ini kan harusnya bisa menunjukkan sehingga paling tidak meyakinkan pihak penegak hukum ini bahwa ini memang produk jurnalisme. Iya. Ya kan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa nggak saya sampaikan gitu waktu bukan, maksud saya justru terbalik. Kan pasti udah disampaikan toh bukti-bukti ini. Tapi Mas divonis juga, bersalah juga gitu kan. Artinya, mohon maaf nih, apakah ada indikasi titipan-titipan Mas di dalam proses persidangannya? Ini kan kita indikasi indikasi bukan nuduh. Iya. Proses yang pertama itu, persidangan saya kan di PN Blora. Buku saya yang pertama ini. Buku itu malah nggak pernah disentuh. Loh? Iya, nggak pernah kita membahas soal buku itu.
Tapi status saya yang di Facebook itu yang mereka pakai gitu. Iya tuh. Status-statusnya Facebook itu. di situ Mas memang banyak mengquote apa yang ada di dalam buku. Iya, dan di luar buku toh. Oh ya. Tapi sama sekali nggak ada saya yang mendiskreditkan ras Cina gitu, nggak ada. Iya. Jadi bukan sara. Iya, bukan saya. Jadi artinya ini cuma berbicara masalah silsilah. Iya, dan saya bilang Jokowi anak PKI. Itu kan tidak sara juga. Nggak sara. Nggak sara. Dan saya disclaimer dalam buku itu, tidak ada salahnya anak PKI jadi presiden. Ada itu di buku itu. Tetapi yang Jokowi ini bohongnya itu loh. Nggak ngakui bahwa orang tuanya dan lain-lain. Bahwa orang tuanya PKI itu. Bohongnya itu yang bermasalah. Karena calon presiden kan harus jujur. Iya, kebohongan publik itu. Iya, gitu loh. Iya. Nggak boleh. Kebohongan publik itu juga ada undang-undang. Tapi soal PKI itu saya clear. Tidak ada salahnya anak seorang PKI jadi presiden. Karena dia bukan PKI tuh. Iya. Gitu. Oke, kalau yang kedua kan sama juga, Mas. Sama juga. Nah, tadi pertanyaannya belum dijawab. Iya. Indikasi adanya titipan-titipan sehingga Mas divonis sedemikian. Ya kalau yang kedua ini saya yakin sekali uang saksi-saksi yang didatangkan jaksa itu dikoordinasi di rumahnya Bu Iriana kok. Saksinya itu ngaku sendiri kok. Gitu loh. Yang kedua ya? Ya, yang kedua ini. Di rumah Ibu Iriana di mana, Mas? Di Solo. Di Solo. Gitu. Itu dikoordinasikan. Ya, itu ada yang ngaku begitu. Kita dipanggil dulu ke sana sebelum datang ke sini gitu loh. Ya, waktu itu kita bilang berarti ada itu saksi pesanan gitu. Tapi kan harusnya kita tolak saksi itu. Ya, maksudnya sama kuasa hukumnya Mas harusnya dia tolak. Tapi kenapa enggak saya juga nggak tahu gitu loh. Iya. Ini luar biasa ya. Iya. Nah, oke, sekarang dari dua peristiwa ini, Mas mendapatkan, maksudnya hikmahnya apa nih buat Mas ini, dalam kehidupan ini? Nah, gini, bukan hikmahnya untuk buku saya gitu aja ya. Nah, ketika saya masih di penjara Sragen, di lapas Sragen, yang kedua ya? Iya, yang kedua ini. Kira-kira bulan April, habis Lebaran, itu kan di TV muncul Bang Rismon, Roy Suryo, Abu Tifa, kan mulai muncul di TV itu. Ya. Ini ada apa gitu kan? Tadinya saya nggak nonton, tapi dikasih tahu orang-orang itu berita ijazahnya Jokowi palsu muncul lagi tuh. Saya nonton kan. Wah ini berarti saya nanti keluar harus ikut lagi terlibat ini karena saya di penjara karena buku ini. Saya juga waktu itu heran, kok orang-orang ini nggak datang menemui saya ya gitu. Waktu itu saya bertanya-tanya. Kan beda isu, Mas. Gimana? Beda isunya. Mereka kan mempermasalahkan masalah UGM-nya. Iya, tapi kalau Mas kan tapi masalah SMA toh? Kan pasti ada kaitannya. Gitu loh. Gitu. Nah, yang pertama datang itu entah gimana caranya itu Rismon itu datang ke penjara. Bulan apa itu datang? Kira-kira 2 bulan sebelum saya bebas lah. Saya bulan Agustus, 2 bulan sebelum Juli berarti ya. Nah. Juli. Berarti Juni lah ya, Juni ya. Apa yang dilakukan Bung Rismon pada saat itu ngobrolnya begini, sebenarnya itu kita itu mau bikin buku yang sekarang sudah terbit itu Jokowi White Paper itu gitu. Iya. Tapi saya waktu itu saya bilang, saya nggak mau ikut-ikutan saya mau nunggu bebas dulu gitu. Terus? Ya, tapi akhirnya kan Rismon punya pikiran lain. Ya udah nanti saya tak bikin donasi untuk jenengan gitu. Bisa kita bantu cuma itu gitu loh. Iya. Dan itu dilakukan Rismon. Dan masuk juga duitnya gitu. Iya. Ya. Mas ini keluar sekarang sudah menjalani yang kedua nih ya. Ya. Udah semuanya udah dijalani. Sudah. Tuntutannya vonisnya udah dijalani. Dan PB itu jadi bukan diringankan. Bukan, PB itu kan memang haknya narapidana. Kalau dia berkelakuan baik nanti dapat potongan hukuman ya, remisi ya. Iya. Nah,
Jadi artinya, mohon maaf nih, Ya. dari pemerintahan Pak Prabowo pun tidak ada keringanan-keringanan Tidak ada. di dalam konteks Saya itu. juga bertanya, kenapa saya didiskriminasi ini? Gus Dur dapat kan? Ya, Itu artinya Gus Dur yang pinter lobby gitu, punya jalur lobby sendiri. Saya Padahal nggak Mas ada. ini yang belain Pak Prabowo dari awal ya. Ya mestinya punya perhatian lah, ini orang ini gimana gitu ya. Tapi Ya nggak- mudah-mudahan Pak Prabowo nonton Tapi podcast saya- ini sehingga iya, bisa iya. memberikan tapi saya khusus justru nanti. merasa ini beneran, karena kalau saya dapat amnesti atau abolisi Atau gerasi. atau gerasi kan berarti saya mengaku bersalah. Yang saya lakukan sekarang ini adalah PK, Oh. sedang jalan ini. OPK-nya udah jalan. Ya, PK-nya sedang jalan, tinggal menunggu keputusannya MA aja. Oh. Kepentingan saya podcast begini itu, harapan saya PK saya menang gitu loh. Iya. Ya. Ada novum baru ya. Kalau kemudian dimasukin ke PK itu ada novum baru tentu. Banyak dong. Banyak ya. Kalau misalnya saya temui saksi saya yang kemarin itu dan dia membuat pernyataan baru, bener Bambang Tri pernah ketemu saya, pernah wawancara saya, gitu kan? Itu PK namanya. Tempo hari soalnya pada nggak berani mungkin. Iya. Tapi PK saya yang diajukan pengacara saya itu tidak pakai itu, tidak pakai novum yang itu, tapi dia pakai keputusannya Mahkamah Konstitusi yang sudah menyatakan pasal itu tidak boleh, tidak ada lagi. kok tidak berlaku lagi lah. Iya, begitu. iya. Pasar karet itu ya. Iya. Yang pasal itu Undang-Undang tahun 46 itu sudah dinyatakan MK inkonstitusional. Oke. Yang pasal ITE itu dinyatakan ini harus dibuktikan adanya keonaran nyata di dunia nyata. Iya. Yang namanya keributan di dunia maya tidak bisa dijadikan. Kalau saya kan cuma ributnya di dunia maya. Gitu loh. Iya. Oh. Itu Jadi novum baru itulah yang kemudian Mas mengajukan PK itu. Itu namanya novum yuridis. Novum yuridis. Ya, kalau yang novum yang lain, tadi kan material gitu. Kan ada kesaksian-kesaksian yang kemudian lebih berani lagi orang sekarang ya. Ya itu yang belum bisa saya dapatkan loh, karena saya masih di penjara loh. Iya. Tapi ini saya cari lagi dan saya tampilkan di podcast kayak gini supaya minimal hakimnya MK itu tahu gitu loh. Tapi dasarnya yang sudah saya ajukan ini kan novum yuridis tadi. Iya. Sudah tidak berlaku lagi itu orang hukum yang dikenakan sama saya itu pasal-pasalnya itu kan. Iya. Mas, ada penyesalan nggak di dalam konteks yang Mas alami ini? Penyesalan dalam arti apa ya? Ya, maksudnya menyesali bahwa apa yang terjadi ini seharusnya nggak perlu terjadi atau gimana? Ya penyesalan gini Pak. Atau mohon maaf nih, ada semangat untuk malah menunjukkan makanya kebenaran kan gitu. Terpisah ini, jiwa saya ini terpisah. Yang satu tetap semangat, sisi lain saya juga ada penyesalan. Penyesalan saya apa? Keluarga saya jadi ikut menanggung, sangat berat itu Pak. Berat ya. Ya. Berarti berapa tahun tuh Mas ninggalin keluarga tuh, ditahan itu? Dan saya di penjara itu kan 2,5 tahun tuh. Yang pertama. Ya. Terus yang kedua? Yang kedua saya sudah mengalami itu. Nah, saya nggak bisa ketemu lagi tuh yang kedua itu. Jadi berapa? Total berapa? 2019, saya masuk lagi 2022, 3 tahun lagi tuh. Saya di penjara 3 tahun lagi. Berarti 2,5 tahun, ditambah 3 tahun, ditambah 3 tahun. Jadi total? Itu berapa tadi itu? 3 tahun, 6 tahun, tambah 2,5. Iya. Oh, 8,5 tahun. Iya. Jadi. Dan saya menghadapi itu. Untuk suatu hal yang sebetulnya harus dipertanggungjawabkan dalam konteks perdebatan kebenaran atau salahnya gitu. Itu. Dan itu gimana ceritanya? Saya nulis buku gitu diadili dengan undang-undang ITE. Nah, gitu. Selama Mas ada di dalam itu, keluarga itu siapa yang mensupport ya? Ya, yang pertama itu, yang di penjara yang pertama itu, kakak saya itu kenal kan, Mas Bambang Sadono kan, jangan kenal. Loh, itu kakak? Iya. Loh, itu kan Golkar. Ya, Golkar
Oh, itu kakak kandungnya. Ketua Golkar Jawa Tengah dulu kan. Lah iya, saya kenal lah, Mas Bambang kenal. Lah iya, Itu kakak kandung. kakak kandung. Mas Bambang Sadono. Saya itu. minta tolong ini kepada Bang Tommy, nanti tolonglah temuilah kakak saya itu. Siap. Atas permintaan saya, jelaskan. Ya. Saya itu sangat membutuhkan bantuan dia. Selama ini dia membantu, ya. Kasih duit saya besok ke penjara, tapi tidak cukup. Gitu. Kalau yang keduanya? Ya sama dia lagi. Oh. Tapi posisinya dia itu nggak sama. Iya. Yang pertama itu dia menentang saya gitu. Saya dianggap keliru itu apa nulis buku yang pertama itu gitu dia. Loh kan Mas Bambang juga jurnalis kan? Lah iya. Dan saya mengakui yang membuat saya jadi wartawan itu ya dia gitu loh. Saya tidak melupakan itu. Iya. Gitu loh. Terakhir ketemu Mas Bambang kapan? Saya keluar bebas penjara ini belum ketemu. Gitu. Mas Bambang Sadoro maksudnya. Nama-nama sama-sama Bambang. Iya. Sama-sama Bambang nih soalnya. Iya. Ya. Dan beliau belum belak-belakan sama saya. Oh, belum sempat ketemu lagi. Iya. Kenapa bisa jadi begini gitu kan? Iya. Gitu. Insya Allah nanti saya akan coba komunikasi lah. Iya. Kita maksudnya kan dalam konteks silaturahmi kita coba sambungkan lagi. Nah, Mas Bambang terima kasih banyak ini udah hadir. Iya. Nah, mungkin ada pesan-pesan kepada audiensnya PSD4. Kaitannya dengan demokrasi tadi. Exactly, itu maksud saya. Iya. Demokrasi yang saya pahami, karena saya wartawan, itu ya kebebasan pers itu. Iya. Gitu. Jadi orang boleh nulis apa aja. Kalau orang keberatan dengan tulisannya itu, dia bisa minta hak jawab, pakai hak jawab. Gitu ya. Kalau ada yang unsurnya fitnah segala macam bisa dia laporkan. Gitu. Tapi tidak serta-merta diadili dengan tuduhan pasal lain. Gitu. Kan sudah ada UU pers segala macam itu. Gitu. Gitu. Nah, kalau ditemukan misalnya dalam persidangan itu, misalnya saya itu bohong, artinya nggak ada narasumbernya itu. Saya ngecap, saya pernah ketemu ini, itu nggak ada. Saya sama sekali nggak melakukan itu. Jadi semua yang saya tulis itu ada narasumbernya, baik primer maupun sekunder. Yang primer itu artinya saya ketemu sendiri, gitu loh. Yang sekunder yang mereka nulis, kemudian ini saya pakai, gitu kan? Disambungkan. Iya. Nah, dalam konteks demokrasi, kebebasan pers ini, ini yang mati total selama 10 tahun di bawah Jokowi ini. Jadi kok Jokowi bilang mengembangkan demokrasi itu dari mana ceritanya? Dia menghancurkan demokrasi, gitu loh. Dari perspektif kebebasan pers loh ya, gitu loh. Dengan senjata itu UU ITE itu, yang sekarang sudah dibatalkan oleh MK, gitu loh. Kan banyak kayak Pak Jumhur, kayak Pak Syahganda itu kan pernah ditembak pakai UU ITE itu. Gitu. Iya. Jadi itu pesan ya Mas ya. Mudah-mudahan demokrasi di zaman. Mudah-mudahan ini Pak Prabowo sebagai presiden itu harus sadar nih, bebaskan pers dari cengkeraman rejimnya Jokowi ini. Karena dampaknya masih ada sampai sekarang tuh. Belum bersih lah. Nah, terus harapan Mas ke depan apa? Apa yang akan diperbuat? Harapan saya ya PK saya nanti bisa menang. Saya bisa menuntut rehabilitasi sama Pak Prabowo. Gitu. Kalau PK saya menang, saya dinyatakan tidak bersalah. Terus gimana urusannya ini? Saya sudah di penjara, udah mengalami kerugian material dan imaterial. Nah itu saya mengajukan rehabilitasi, karena ceritanya menurut keterangan pengacara itu ada bisa minta kompensasi untuk kerugian saya gitu loh. Ya, mudah-mudahan Mas. Dan yang untuk bukunya. Oh, bukunya ya. Bukunya udah itu belum sempat terbit kan yang kedua kan?
Yang pertama juga belum tuh, akhirnya terbengkelai itu. Tapi mau diterbitkan. Mau diterbitkan. Oh, rencananya mau diterbitkan oleh dua-duanya. Iya, dan saya bilang tuh, saya siap mempertanggungjawabkan isinya. Jadi kalau wartawan seperti jenengan misalnya tanya, ya ini sumbernya dari mana? Nah, saya tunjukkan. Iya tuh. Orangnya ada. Orangnya masih ada. Yang sudah meninggal kayak Bu Sri Andini, saya kan bisa kita lihat karyanya masih ada. Bukunya yang memuat pernyataan bahwa saya seangkatan dengan Jokowi di SMP 1 Surakarta, kayak gitu kan masih ada. Gitu. Terus pernyataannya Mahmud Nurwidu yang mengatakan saya itu bareng dengan Jokowi daftar ke UGM, mau tes itu, yang bertentangan dengan Pak Sudati Mulyono mengatakan Jokowi itu tanpa tes. Itu terekam juga ya. Sumbernya kan ada. Gitu loh. Dan saya screenshot gitu. Jadi saya nggak mengubah sedikit pun apa omongan mereka di buku Jokowi Undercover 2 ini. Kalau nggak ada sumbernya itu, dari mana saya bisa ngomong gitu loh, Mas. Gitu. Termasuk omongannya Pak Suryo Atmanto tadi yang mengatakan dia pernah satu kelas, satu bangku dengan Jokowi di kelas 1, padahal dia lulusnya 83. Itu pun ada. Gitu loh. Nah, itu kira-kira mau diproduksi atau mau dibuat digital, produk digital yang kemudian mau dijual apa bagaimana? Rencananya? Lihat keadaan nanti. Banyak ide tuh, macam-macam nanti gimana baiknya gitu aja lah. Karena kan zaman sekarang orang udah jarang baca dalam bentuk cetak tapi banyak baca lewat digital platform gitu. Tapi khusus ini saya cita-citanya ya cetak. Lain rasanya kita. Jadi ada barangnya lah ya. Kalau nggak percaya baca sendiri. Kalau kamu nggak paham ya telan aja itu barangnya kan gitu. Nanti kalau mau pesen gimana caranya kira-kira? Nanti deh setelah itu siap. Nanti ada pengumuman lah ya. Nanti akan ada semacam launching, semacam pemberitahuan kepada publik. Yang ini saya nggak menduga kesempatan bisa podcast dengan Mas Pompi ini. Kenapa nggak menduga? Ya, kalau saya bisa minta tolong jenengan, tolong sampaikan ke kakak saya itu. Baik. Karena Anda kenal baik kan dengan dia. Iya. Kebetulan saya tahu kenal baik. Tapi udah lama nggak komunikasi juga. Nanti saya akan coba hubungin Mas Bambang Saryono. Tapi tentu saja ini tertutup. Apapun hasilnya kita nggak usah buka segala macam. Urusan saya dengan Jokowi saya batasi dengan buku saya itu. Gitu loh. Baik Mas Bambang, luar biasa ini, saya sangat apresiasi sudah hadir di sini. Mudah-mudahan hal-hal yang direncanakan seperti PK-nya dimudahkan dan diberikan kebaikan untuk Mas Bambang di kemudian hari. Mudah-mudahan. Baik, itu Sobat Forum tadi Mas Bambang Tri yang sudah menceritakan tentang bagaimana kisahnya di dalam konteks menghadapi persoalan-persoalan menjadi seorang jurnalis yang berusaha membuka suatu isu di dalam bukunya Jokowi Undercover 1 dan Jokowi Undercover 2 yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa lihat produk akhirnya. Dan boleh saya tambah sedikit? Silakan. Dalam buku Jokowi Undercover 2 itu saya sudah bikin bab atau apa kayak bagian itu skripsi Jokowi palsu. Itu kan kemudian yang ditemukan Rismon ini kan. Siap. Waktu itu sudah saya. Kita tutup dulu Mas ya. Nanti kita bahas. Soalnya supaya nyambung. Mohon maaf tuh, Sobat Forum, tadi tambahannya luar biasa. Jadi Mas Bambang sudah bisa melakukan prediksi apa yang sedang diperjuangkan oleh Mas Roy Suryo, Dr. Tifa dan juga Bung Rismon ya. Dan tentunya di dalam konteks semangat podcast ini adalah kita ingin mengangkat bahwa di dalam dunia demokrasi seyogianya basis-basis kebenaran harus boleh diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk bisa dibuktikan berdasarkan basis-basis tentunya jurnalisme yang bisa dipertanggungjawabkan. Nanti buku daripada Mas Bambang ini kita tunggu. Saya pun juga ingin membacanya, ingin melihatnya, dan tentu kalau memang sudah ada produknya, saya akan beli juga, saya akan pesan ya. Saya nggak tahu harganya berapa, nanti
tunggu pengumumannya saja. Iya. Nah, mudah-mudahan apa yang akan dihadapi oleh Mas Bambang ke depan ini menjadi yang baik dan menjadi catatan demokrasi kita ke depan agar demokrasi di Indonesia menjadi suatu demokrasi yang lebih baik tentunya. Iya. Baiklah, akhirnya juga waktu yang membatasi kita. Saya Bobi Hidayatullah harus undur diri. Nonton terus PhD 4K podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten dan kocak. Iya. Dan jangan lupa bagi mereka yang ingin mendapatkan kenang-kenangan berupa bola padel dari saya, itu silakan kasih komen yang sangat menarik di episode ini, dan kemudian nanti beritahu kalau misalnya memang nanti Anda terpilih untuk mendapatkan bola padel itu dengan logo PhD 4K. Nah, nanti kita akan coba tanyakan nama dan alamat di mana mau dikirimnya. Ya, nonton terus dan sampai di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Mas Bambang. Terima kasih.